Halo, selamat datang di channel saya. Semoga tontonan ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Apakah Anda tertarik atau suka sekali berbicara depan publik? Atau apakah Anda sering melihat seseorang yang sedang berbicara depan umum? Atau sering melihat seseorang yang menulis yang isinya itu memiliki sifat persuasif? Kalau iya, berarti Anda sedang memasuki dunia retorika dalam berkomunikasi. Lalu, apa sih itu retorika? Kata retorika diambil dari bahasa Inggris yaitu retorik dan bersumber dari bahasa Latin yaitu retorika yang artinya adalah ilmu berbicara. Tapi, retorika bukan hanya sekedar berbicara, baik secara lisan maupun tulisan, tetapi juga harus memiliki makna di dalam pesan yang terkandungnya. Karena adanya retorika, pasti ada makna dan juga ide di dalam pesan tersebut. Dan proses penyampaiannya harus didasari secara persuasif. Lalu, apa sih itu persuasif? Persuasif itu sendiri adalah proses berkomunikasi yang mampu meyakinkan seseorang terhadap pesan yang disampaikan kepada penerima baik tulisan maupun bahasa. Secara hakikatnya, retorika adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya. Dalam peristiwa komunikasi itu, tujuan utama komunikator adalah untuk menyampaikan pesan yang diharapkan dapat diketahui, dipahami, dan dapat diterima oleh komunikan. Sedangkan menurut Aristoteles, retorika didefinisikan sebagai the art of construction, argument, and speech making, atau seni dalam membangun argumentasi dan seni berbicara. Nah, teman-teman, sebelum aku lanjut, kalian tahu nggak sih siapakah itu Aristoteles? Aristoteles adalah seorang ahli filsuf Yunani yang berkecimpung di dunia matematika, fisika, puisi, teater, seni, dan retorika. Ia merupakan seorang murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia dikenal juga sebagai bapak sejarah dan bapak retorika. Ialah orang yang memunculkan ilmu retorika itu sendiri. Istilah retorika pada awalnya diperkenalkan oleh Aristoteles pada abad ke-5 Masehi. Setelah itu, istilah retorika menyebar luas dan digunakan dalam berbagai bidang keilmuan. Kemudian, Aristoteles menegaskan bahwa ilmu retorika merupakan ilmu yang tersendiri yang memiliki kedudukan yang sama dengan ilmu yang lainnya. Ia juga mengatakan bahwa ilmu retorika tidak dapat digabungkan dengan ilmu yang lain dan justru ilmu lainlah yang memanfaatkan ilmu retorika itu sendiri. Sebagai sebuah ilmu, retorika menyampaikan kebenaran dengan menata tutur bahasa secara efektif dan etis dalam penyampaian pesan yang memiliki makna di dalamnya, bukan kosong tanpa isi. Lalu, Aristoteles memberikan pengertian bahwa retorika merupakan sebuah seni yang memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai itu adalah nilai kebenaran dan juga keadilan, yang dimana memiliki arti, kekuasaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Aristoteles juga menyampaikan beberapa fungsi, yaitu retorika sangat berguna sebagai sarana untuk menyampaikan instruksi, di mana tujuan retorika adalah untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang mampu memberikan arahan untuk petunjuk kepada penerima secara persuasif. Kedua, retorika sama halnya dengan dialektik atau berkomunikasi secara dua arah, yang dapat memaksa orang untuk berpikir dan mengajukan pertanyaan. Dalam retorika atau public speaking terdapat elemen penting ketika ingin merencanakan sebuah pidato.
5 elemen tersebut dinamakan dengan canon atau 5 ajaran. Yang pertama ada penciptaan atau inventation. Pada tahap ini, pembicara menggali topik dan meneliti khalayak untuk mengetahui metode persuasi yang paling tepat. Pembicara juga merumuskan tujuan dan mengumpulkan bahan argumen yang sesuai dengan kebutuhan khalayak. Yang kedua ada pengaturan atau arrangement. Pada tahap ini, pembicara mampu mengorganisasikan suatu simbol atau makna yang termuat oleh pesan. Yang ketiga ada gaya atau style. Pada tahap ini, pembicara mampu menyampaikan pesannya dengan menggunakan gaya pembawaan pesan dengan baik agar isi pesan dapat tersampaikan secara baik kepada penerima pesan. Yang keempat ada penyampaian atau delivery. Merupakan perwujudan simbol dalam pesan ke dalam bentuk fisik atau dapat diartikan sebagai media perantara. Seperti harus memperhatikan olah suara atau gerakan anggota badan saat ingin menyampaikan pesan kepada penerima. Dan yang kelima, ada ingatan atau memori. Pada tahap ini, pembicara harus mengingat apa yang ingin disampaikannya dengan mengatur bahan-bahan pembicaraannya, bagaimana kita mengingat isi pesan yang ingin disampaikan kepada publik. Sesungguhnya, retorika adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang pembicara maupun seorang penulis dalam menyampaikan pesan kepada khalayak yang memiliki makna di dalamnya dan juga harus didasari secara persuasif atau mampu meyakinkan seorang pendengar atau seseorang yang menerima pesan tersebut. Dan untuk mencapai hal tersebut, retorika harus didukung oleh unsur pendukung yang memadai seperti etika, bahasa, moral, nalar yang baik, serta pengetahuan yang efektif. Itulah tadi penayangan tentang retorika. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa.